Olahraga ini kaitannya dengan informasi Silva yang cukup besar. Itu siokianya sarana-sarana olahraga yang kondisinya sangat memprihatinkan, yang masih 42 unit lagi itu mulai kita perbaiki semalam agar sarana olahraga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Barangkali sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pimpinan komisi. Bapak pimpinan yang menghormati pimpinan Banggar dan seluruh anggota Banggar yang berbahagia. Langsung saja Pak, kami ingin menjelaskan. Yang pertama, barangkali kita mempunyai pemahaman yang sama Pak, bahwasanya cukup banyak kegiatan-kegiatan, program-program yang harus difasilitasi dan diprioritaskan. Namun kenyataannya cukup banyak memang kalau dilihat kalau dibanding dari provinsi-provinsi lain APBD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tapi pada kenyataannya setelah banyak itu pun juga ternyata masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum bisa terpenuhi. Salah satu diantaranya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida, dan ternyata semua kantor lurah yang kita perbaiki ini belum bisa kita lakukan dalam 1 tahun anggaran. Artinya itu satu gambaran Pak, masih banyak kegiatan-kegiatan lain juga yang menjadi prioritas. Saya akan persilakan masing-masing asisten untuk menjelaskan terkait dengan masukan ada pertanyaan dari anggota Banggar yang mewakili komisi-komisi. Nanti yang pertama nanti hasil pemerintahan tolong disampaikan, dijelaskan terkait dengan masukan dan pertanyaan dari Banggar Komisi A, kemudian asisten ekonomi dari Komisi B, dan Komisi C. Nanti juga BPKD juga tolong sampaikan dengan Komisi C. Terus selanjutnya sampai dengan di asisten Kesmas dengan Komisi D. Sebelum para asisten nanti menjelaskan dan SKPD Pak lebih teknis menyampaikan, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan tunjangan transport Pak. Kami masih terus mengkaji itu dan barangkali belum bisa kami jelaskan walaupun sudah ada gambaran-gambaran atau informasi-informasi yang diperoleh oleh seluruh anggota dan seluruh pimpinan dan anggota Banggar. Tapi sekali lagi kami akan terus mencoba mengkaji Pak, karena pertimbangan-pertimbangan juga sudah kita lakukan. Di antaranya masih cukup banyak atau sebagian besar kendaraan-kendaraan dinas yang digunakan oleh para pejabat itu belum memasuki masa usia untuk dihapuskan Pak. Sehingga itu juga perlu pertimbangan-pertimbangan kami, bagaimana skema yang diberikan kepada yang masih menggunakan kendaraan dinas, bagaimana yang sudah tidak punya kendaraan dinas karena sudah melampaui batas usia kendaraan tersebut. Jadi artinya ini memang perlu waktu yang harus kita dalami lebih lanjut. Dan pemerintah untuk menyampaikan terkait dengan hal yang berhubungan dengan komisi. Terima kasih Bapak Sekda Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai pertanyaan dari Komisi A mengenai standarisasi kantor lurah dan kantor camat yang saat ini masih berkisar antara 5,8 M dan 4,5. Kemudian dan dibangun dalam kurun waktu 2 tahun. Yang pertama, ini jawaban kami memang kita sepakat untuk pembangunan kantor lurah dan kantor camat itu seyogianya hanya 1 tahun saja, jadi tidak dalam multi years. Namun demikian, memang ada beberapa kantor yang masih belum bisa digarap dalam 1 tahun. Kemudian karena terlambat next win satunya, sehingga akhirnya bisa menjadi 2 tahun. Tapi demikian kalau untuk kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Dan memang betul sampai dengan saat ini kantor kecamatan dari 44 kecamatan yang belum standar ada 9 kecamatan. Ini disebabkan karena luas lahan yang dibutuhkan memang belum bisa, sampai kita juga mengangkat sampai 4 tingkat. Demikian juga untuk kantor kelurahan dari 267 kelurahan
ada 49 kelurahan yang belum standar. Kita contohkan yang paling susah, salah satu contohnya adalah kantor kelurahan Koja yang sampai dengan saat ini masih relatif belum bisa dicari penggantinya, walaupun saat ini sudah disampaikan juga ke Ketua Komisi A bahwa ada tanah yang di Kelapa Gading yang milik dari pasar PD Pasar Jaya, ya, Kelurahan Koja, ya, untuk Kelurahan Koja. Ini pun juga masih menunggu administrasi dari BPKD bahwa memang dibolehkan tidak untuk kantor kelurahan, hanya administrasinya saja, tapi cukup memakan waktu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk honorarium Pamdal, memang sampai dengan tahun 2012 anggaran Pamdal ini baru 1,8 juta. Kalau melihat sesuai dengan UMP kita tahun 2013 ini 2,2 juta. Yang artinya kita membutuhkan tambahan, saya contohkan saja di Jakarta Pusat perlu penambahan 834 juta untuk penambahan UMP atau upah dari Pamdal tersebut. Saya kira sementara itu untuk transport tadi sudah dijawab oleh Pak Sekda. Saya kembalikan ke Pak Sekda. Izin pengadilan, yang membetulkan daripada Ibu Asisten tadi. Ibu Asistennya saya hormati, itu per meter perseginya 6 juta, bukan 6 miliar. Maksud saya isinya. Kalau Ibu tulis begitu, otomatis kantor lurah itu termegah termahal di dunia, Bu. Yang kedua, sedikit lagi. Kalau misalnya anggaran semula dikembalikan lagi tanpa dikorting 25%, saya pikir cukup semua itu. Kan sekarang rata-rata SKB ini potong 25%. Syukur aja gaji ada potong juga, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya silakan Pak. Pimpinan Pak, interupsi. Oh, gitu ya Pak. Justru misalkan tentang hal-hal tadi yang kebijakan tentang Pak, itu kan saya nggak bisa asisten ya, terus juga misalkan asisten sudah juga berbicara tentang pembahasan PMP sudah oke, segini, tapi menurut saya kan wewenangnya nggak jadi ya gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan jawabannya begini lagi, menurut saya yang dijawab sama Bu Silvi juga mungkin sudah didengar juga sama teman-teman komisi ya. Jadi kita buang waktu gitu loh Pak, menurut saya kita lebih bagus karena ngomong kebijakan, kira-kira kebijakannya seperti apa begitu, kira-kira itu penting. Jadi kita kalau jawaban seperti itu kita bisa ngulang lagi, misalkan kita bisa tanya tentang pengadaan 1000 bis, kita udah ada jawaban, kita nggak bisa ngulang lagi karena sudah jelas. Jadi hal-hal justru yang butuh ada semacam komitmen, karena kalau menurut saya asisten hanya bisa menjawab secara strategik, tetapi tidak sampai putus oke atau enggak. Itu minat, terima kasih. Kalau tidak cukup, apakah perlu kita tambah? Kalau perlu tambahnya bagaimana? Duitnya ada enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya tadi mengenai honor Pamdal. Honor Pamdal ini dari 1,8 mau dinaikkan menjadi sekitar 2, sekian. Apakah uangnya ada? Ada tidak? Tadi disampaikan oleh Ibu Asisten Pemerintahan di Jakarta Pusat aja ada berapa? 854 juta. Jadi kalau 6 wilayah kira-kira kita perlu berapa miliar? Cukup nggak duitnya? Kira-kira. Nah, saya kira yang seperti ini yang bisa disampaikan oleh KAPD. Saya kira begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Sebetulnya Pak, saya ingin membagi ini juga kaitannya sudah ada kebijakan-kebijakan yang kita bahas dalam Rapim terkait dengan apa yang sudah dilaporkan oleh para asisten, sehingga saya lebih mendelegasikan kepada teman-teman para asisten untuk bisa menjelaskan, dan tidak ada sama sekali ingin atau bermaksud untuk tidak mau menjawabnya. Tapi terkait dengan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Samad Nurdin, barangkali Pak, mungkin ini poin yang berbeda akan kami sampaikan terkait dengan adanya penyesuaian besaran
RAPBD kita sehubungan dengan adanya silpa yang terjadi di tahun 2012 ini Pak. Mungkin itu barangkali yang nanti bisa kita jelaskan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, bahwa nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh PAPD terkait dengan perubahan atau silpa yang terjadi di tahun 2012 ini. Saya sih melihat Pak, ada beberapa memang yang bisa dijawab, tapi artinya lagi-lagi Pak sudah kami koordinasikan dalam Rapim, sehingga mungkin seperti yang sekarang di dalam Komisi B, asisten ekonomi akan bisa lebih menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi B atau Banggar yang mengkoordinasikan di kegiatan Komisi B ini. PMP untuk Bank DKI mungkin bisa dijelaskan ya kan, kenapa tidak bisa 1,3 triliun ya kan. Kemudian juga PAL ya kan, bisa dijelaskan. Kalau toh juga memang ini harus Pak, lagi-lagi kalau toh juga memang ini harus dipenuhi, artinya seperti yang awal tadi kami sampaikan bahwa semua hal yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ada pengaturan-pengaturan sehingga terjadi ada pengurangan-pengurangan Pak di sana sini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan daripada semua aspek yang kita bahas pada hari ini. Baik, saya silakan barangkali asisten ekonomi bisa coba menjelaskan. Nanti yang sifatnya keputusan bisa di-over lagi kepada Ketua TMP. Saya silakan. Anggota kemarin saya hormati rekan-rekan dari PAPD. Memang betul pembahasan ini sudah sangat jauh, sangat detail. Dan pada saat kita membahas memang ada beberapa hal yang masih sifatnya pending karena waktu itu sumber anggarannya memang sudah tidak ada. Jadi seperti Bank DKI memang keperluannya 1,350 triliun, kita alokasikan 450 dengan asumsi 900 miliar itu akan dilakukan melalui IPO. Yang kedua, persoalan PD PAL. PD PAL itu memang alokasi awal 235. Kemarin pembahasan karena ada keterbatasan lagi sumber hanya dipenuhi sesuai dengan pemenuhan modal setor, jadi tambah 150. Pembahasan kami memang sudah sampai di situ, Pak Sekda. Jadi pertanyaannya yang disampaikan memang pertanyaan hari ini, pertanyaan baru yang terkait dengan ketersediaan lagi sumber yang ada akibat adanya potensi silpa, sehingga mungkin pertanyaannya barangkali kita kembalikan ke tim, apakah Komisi B dan Komisi C untuk PMP-nya itu masih dapat alokasi tambahan. Sebetulnya isunya yang tadi diangkat oleh Pak Nurdin maupun dari Komisi C sebetulnya ke sana. Tentu dikaitkan juga dengan penaikan target seperti disampaikan oleh Pak Andika, bahwa kalau ini ditambah tentu target pendapatannya walaupun nanti di 2014 baru efektif, paling tidak 2013 sudah terlihat indikasi-indikasi. Umumnya yang terkait dengan PMP seperti itu Pak Sekda. Jadi kalau sampai yang tadi disampaikan memang sudah ada pembahasan. Rakas juga sudah masuk. Saya satu lagi menjelaskan terkait sama ruang terbuka hijau yang sudah dibebaskan. Ini untuk menjadi perhatian barangkali oleh Dinas Pertamanan dan Dinas Kelautan Pertanian ya, untuk melakukan pengagaran ya, terkait dengan aset atau ruang terbuka hijau yang sudah kita bebaskan. Saya lanjutkan ke silakan Mbak Kepala BPK. Terima kasih Pak. Dan saya hormati sidang panel. Mengenai retribusi, mungkin bisa saya jelaskan bahwa saat ini memang terjadi peningkatan target daripada tahun lalu.
Hal itu mempertimbangkan realisasi yang terjadi pada tahun 2012. Namun, atas peningkatan ini, memang di dalam rapat kerja komisi ada beberapa SKPD yang merasa bahwa peningkatan itu terlalu tinggi. Di lain pihak, ada juga beberapa SKPD, beberapa titik yang kita anggap masih mempunyai potensi yang bisa ditingkatkan kembali. Untuk itu, sampai dengan saat ini kita lakukan rekonsiliasi ulang terhadap, khususnya terhadap titik-titik yang kita anggap masih bisa ditingkatkan kembali. Mungkin demikian sementara. Terima kasih. Dan nanti kita minta jawaban dari DAPD sarannya bagaimana mengenai hal ini. Karena kalau dilaksanakan secara gratis tentu menabrak peraturan daerah yang sudah kita buat. Saya persilahkan dilanjutkan Pak Sekda. Dan yang terakhir yang disampaikan dengan retribusi itu Pak, kesehatan kita akan segera perbaiki Pak pergubnya Pak yang menetapkan retribusi 2.000 rupiah per generasi. Dan pertanyaan juga kita sedang coba evaluasi untuk kita bisa sesuaikan Pak dengan rencana yang akan kita lakukan. Saya silakan asisten pembangunan untuk bisa menjelaskan. Tadi beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah yang di Komisi D, sebetulnya yang masalah 1,2 triliun ini Pak, yang jadi masalah mungkin proses hibah ini kita masih harus ada payung hukum yang jelas, karena mekanismenya ini tentunya harus ada audit segala macam, sistem pendampingan itu yang paling diperlukan. Ini tentunya memang kita harus agak hati-hati Pak di sini dalam arti nanti pelaksanaannya seperti apa, karena yang namanya angkutan publik tentunya nanti di samping pendampingan nanti yang mungkin kita sepakati juga mekanismenya seperti apa itu yang paling penting dipersiapkan payungnya. Nah, kalau kita melihat ada katakanlah restorasi dari titik-titik ini yang menyangkut kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, ini akan menjadikan kriteria di dalam rangka penentuan titik-titik ini tentunya juga jadi pertimbangan. Karena pada model restorasinya ini ada tiga macam restorasi. Yang pertama adalah permajaan, yang kedua konsolidasi tanah, dan yang ketiga adalah program perbaikan kampung. Demikian juga menyangkut kajian yang 10 miliar Bapak ini, tentunya ini juga kita perlu katakanlah berdasarkan pada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kalau menyangkut masalah sampah, Pak Mizan, ini kan kalau nggak salah bahwa nanti tupoksi tentang kebersihan ini seluruhnya nanti akan diserahkan ke Dinas Kebersihan. Dari anggaran yang ada 17,7 miliar itu yang ada di pusat, utara, barat, selatan, dan timur itu yang di sampah di kali, sungai, dan taman itu ada 50 miliar, dan ini yang di sampah di kali dan sungai dan taman. Sementara belanja PU dan taman itu ada 67 miliar 750 juta. Ini sebetulnya ini transisional Pak. Jadi nanti setelah 3 bulan kalau nggak salah nanti akan dikembalikan semua tupoksinya ke kebersihan. Jadi itu sekali lagi tadi masalah transisional. Jadi memang dinas PU sama dinas pertamanan masih dialokasikan anggaran sebanyak itu. Terus masalah tadi menjelaskan sedikit masalah pertamanan dan informasi yang ada itu sebetulnya kenaikan pendapatan ini karena dia banyak yang memperpanjang untuk pemanfaatan makam itu 3 tahun ke depan, sehingga retribusi naik. Sementara di Tata Ruang sekarang ini sedang proses mendapatkan katakanlah masukan di tingkat kelurahan, karena bagaimanapun juga sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2007 bahwa mereka adalah yang merencanakan, yang memanfaatkan dan mengawasi pemanfaatan tata ruang, sehingga dari masukan yang kita dapatkan dari LSM, dari masyarakat, dari Pak Ahli itu
membutuhkan masukan sekali lagi dari tingkat kelurahan, sehingga kita berharap bahwa dalam waktu dekat masukan ini akan menjadi draft rencana detail tata ruang yang tentunya nanti akan kita ajukan kembali dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terima kasih. Kami juga ingin menambahkan Pak terkait dengan kegiatan pertamanan dan pemakaman Pak. Betulnya adanya kendala di dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut Pak. Yang pertama adalah kelengkapan daripada berkas-berkas pemilik tanah. Kemudian yang kedua adalah, mohon maaf kami sampaikan, sebagian besar yang tidak bisa kita laksanakan di tahun 2012 ini, pembebasan itu masuk di APBD perubahan, sehingga sangat singkat waktu untuk bisa melakukan tahapan-tahapan penelitian, administrasi dan sebagainya. Termasuk juga perlu adanya penerbitan peraturan gubernur tentang penguasaan bidang tanah tersebut. Jadi itu antara lain kendala yang terjadi di tahun 2012 ini. Mudah-mudahan di APBD murni 2013 nanti ini semua sudah tercover, dan di APBD 2013 mungkin barangkali itu tidak perlu dilakukan karena waktu yang sangat terbatas. Kemudian kami lanjut, dan nanti yang terkait sama rencana detail tata ruang barangkali Pak Asbah perlu dijelaskan proses itu sampai di mana, ini perlu ada penyelesaian. Ya. Tadi saya sampaikan Pak, sekarang lagi menjaring aspirasi dari masyarakat Pak. Jadi kita berharap mungkin 1-2 bulan ini selesai, nanti langsung kita usulkan kembali ke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Asisten Kesmas untuk menjelaskan hal yang terkait dengan masukan dan pertanyaan komisi. Saya kita semua dan menghormati Bapak Pimpinan DPRD dan para wakil pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya hormati. Atas izin Sekda, kami akan juga menyambut yang disampaikan oleh pertama mengenai TU tadi, TU yang memang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dengan beberapa alternatif. Jadi ada yang sesuai dengan ini, yang parah kami Bapak mengingat pendidikannya berada punya SMA, tidak perlu 400 tapi 500 saja. Kami sih setuju aja Pak, nanti kan kami akan konsultasikan dengan Bapak dengan Pak Sekda bagaimana kecukupan dana untuk itu. Yang kedua, pemetaan berkaitan dengan sekolah negeri dan elit SMA 6 sampai 10 Semalawan dan sebagainya, kenapa nggak digratiskan? Tentu Pak Nawawi sebagai orang lama di bidang pendidikan itu lebih paham bahwa pendidikan ini bersifat universal untuk semuanya Pak. Dan tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk memulai dan mengembangkan dan terus memperbaiki banyak sistem pendidikan ini, termasuk dari dan kita sudah mulai dengan wajib belajar 9 tahun. Kita dahulukan orang pendidikan negeri, kemudian sejak tahun 2012 yang SD, SMP, swastanya kita tanggung semua dari BUP-nya. Nah kemudian secara bertahap mulai 2012 juga yang SMA 20% swasta dari populasi kita tanggung. Nah ke depan kita rencanakan 30% dari siswa sekolah SMA maupun SMK BUP-nya akan kita anggarkan. Itu saja sudah mencakup 396 miliar rupiah. Dan kalau ditambah dengan yang SD dan SMP itu sudah mencakup 704 M. Jadi saya kira kita justru harus perlu maju Pak, perlu maju sampai semua sekolah swasta yang memang perlu dibantu itu bisa dibantu oleh pemerintah. Sedangkan negeri yang swasta yang sudah
mapan yang tidak merasa perlu mampu atau dibantu, tentu kita persilahkan. Kemudian kalau kita dari sekolah tadi bayar sendiri, nah, di Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah lama melihat adanya kemungkinan pungutan-pungutan yang berlebihan dan sebagainya, sehingga dengan kita bayarkan BOP-nya, apalagi sekarang RSPU sudah diputus oleh MA, maka semua gratis. Jadi makin tidak ada lagi alasan untuk adanya pungutan-pungutan, sehingga ini semua masyarakat, kelompok saya maupun apalagi yang miskin bisa bersekolah, bisa menikmati. Dan tadi peningkatan 20%, 30% yang swasta tadi kita harapkan ke depan juga makin naik. Tentu kita akan evaluasi, penambahannya. Kemudian mengenai kesehatan, ada puskesmas 23 kelurahan ada puskesmas kelurahannya. Tentu Pak, ini memang yang lokasinya sulit mendapatkan tanah yang bisa dibebaskan sesuai ketentuan. Ada saja memang kelurahan yang mengajukan, tapi mintanya jauh di atas PBB sehingga tidak mungkin. Dan ini sudah kita bicarakan dengan Pak Bupati. Kemudian ada yang masih bisa sewa rumah untuk puskesmas. Selain juga mobil puskesmas keliling. Jadi jangan sampai masyarakat kita mulai kelas bawah ini tidak terlayani oleh pelayanan kesehatan. Kemudian tentang mengubah perda sebagai. Kemudian tadi mengenai olahraga, kami setuju Pak. Jadi itu secara bertahap ada dari 38 gor kecamatan yang tanpa selesai, itu ada 9 Pak. Tanjung Priok, Pulau Gadung, Cempaka-Putih, Pulau Petamburan, Pasar Kini, Tamburan, Koja, Ciracas. Secara bertahap kita total yang lainnya. Kami setuju itu Pak. Dan selain itu juga ada 28 lapangan sepak bola yang masih perlu dilengkapi dengan penerangan misalnya supaya bisa dipakai dalam hari juga. Itu kami setuju. Dan juga pengadaan tanah untuk pembebasan pengganti 20 mengganti dari apa, tetapi harus kita alokasikan anggarannya. Saya kira itu Pak yang bisa kami jelaskan. Yang pertama Cingken itu rumah dinas lurah itu nggak dipakai, sangat luas. Lurahnya dan camatnya sudah ketemu saya, sudah merelakan untuk dijadikan puskesmas. Saya sudah menyampaikan kepada kalian. Yang kedua, kelurahan Tanjung Barat. Lurahnya sudah kirim surat, bahkan kami juga dikasih tembusan, ada lahan yang siap dibangun untuk puskesmas. Yang ketiga Cipedang. Pak Lurahnya minta dibangun sebelah kantor kelurahan, karena tanahnya cukup. Jadi sebelah kanan kelurahan masih ada tanah yang cukup, bisa dibangun puskesmas. Dan ini sudah saya sampaikan, mohon itu mendapat perhatian. Yang berikutnya lagi, bagi kelurahan-kelurahan lain yang kendalanya tanah, kami usul itu ya, aturan mana sih sebenarnya itu, apa perdakah atau undang-undang yang membatasi pembelian lahan dari Pemda itu hanya NJOP tanpa kecuali. Maksud saya, andai kata semacam gitu, apa tidak dikecualikan kalau tanah cuma 1000 meter? Kan kalau hanya itu saja tidak pernah dirubah, mungkin sampai kiamat pun tidak ada itu di rumah itu. Mana ada orang Jakarta menjual tanah 1000 meter dengan NJOP, kan nggak ada, kecuali 1 hektar gitu. Mestinya ada pengecualian 1000 meter atau 2000 meter, mungkin harga pasar semacam itu. Mohon aturan itu yang bisa dirubah mestinya. Kalau nggak dirubah semacam itu, sampai kapanpun kasus ini akan berlanjut terus, tidak akan selesai itu. Terima kasih Pak.
kampung deret, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak bisa, anggaran yang 1,2 T itu kan ada celah untuk dipakai untuk kegiatan lain. Nah, ini yang kita bicarakan. Yang kedua, kita ada silva yang katanya akan digunakan mendahului pada anggaran penetapan ini. Kita akan tanya apakah dengan silva ini bisa ditambahkan kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan. Jadi poin-poin yang disampaikan bapak-bapak tadi yang nggak rinci, saya kira itu sudah disampaikan oleh bapak-bapak kepada mereka-mereka SKPD terkait, ya. Jadi nanti tinggal duitnya ada nggak untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan pembangunan tadi. Yang terakhir Pak Nawe, itu kita coba jadikan catatan Pak, tapi yang jelas terkait sama nilai itu Pak, memang ada aturan yang sudah dibuat secara formal oleh pemerintah, ada yang namanya social transfer Pak, itu ada bisa dikecualikan dengan ada luar itu. Izin Pak Bapak, ini saya ingin menyampaikan, mungkin sudah selesai Pak, apa langsung saya sampaikan terkait sama rencana penyesuaian silva Pak. Baik, terima kasih. Pimpinan dan seluruh anggota bangsa yang kami hormati, bahwasanya seperti yang tadi awal kami sampaikan, silva tahun 2012 itu mencapai lebih kurang 9,2 sekian Pak, 9,2 sekian. Kemudian kami informasikan bahwa dari 9,2 sekian itu 5,2 sudah kita masukkan di dalam RKPBD kita yang sekarang ini sedang kita bahas. Selanjutnya dari 9,2 itu kita masih mengalokasikan lebih kurang sebesar 3,1 triliun Pak, yang bisa kita masukkan kembali dalam APBD 2013, sehingga dari 46,8 itu Pak akan menjadi 49,9 dengan penambahan 3,1. Kami informasikan kepada pimpinan dan seluruh anggota bahwa kenaikan silva tersebut diharapkan tentunya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan barangkali antara lain peningkatan penanganan banjir, kemudian juga peningkatan penanganan kemacetan Pak, kemudian juga peningkatan pembebasan lahan-lahan, jalur hijau dan lain sebagainya, termasuk tadi Pak barangkali bisa untuk membebaskan tanah-tanah untuk puskesmas. Kemudian juga diprioritaskan untuk membayar utang-utang pihak ketiga Pak yang tertunda di tahun 2012. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh beberapa teman-teman di anggota banggar, menyelesaikan pembebasan tanah-tanah yang sudah selesai administrasi tapi tertunda waktunya karena proses pengairan dan lain sebagainya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi pemanfaatan atau penggunaan silva 2012 ini untuk tahun anggaran 2013. Demikian kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota banggar. Terima kasih Pak. Kami kembali. Sudah ada usulan-usulan yang direncanakan oleh TAPD, maksudnya penggunaan dari 3,1 ini. Kalau sudah ada, kapan akan diberikan kepada kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari kawan-kawan dari Badan Anggaran, yaitu yang pertama, dengan adanya usulan-usulan merubah jumlah PMP, apakah masih dimungkinkan? Ada slot dari 3,1 ini untuk bisa digunakan untuk perubahan-perubahan PMP. Sama dengan gor-gor yang belum bisa terbangun, apakah bisa kita tambahkan kegiatan karena adanya silva ini. Yang selanjutnya, yang keempat, mengenai kelurahan kecamatan yang belum bisa diselesaikan, apakah dengan adanya tambahan silva ini bisa kita masukkan untuk tambahan kegiatan tersebut. Selanjutnya, itu yang kelima. Yang keenam, mengenai kartu Jakarta Sehat. Tadi sudah disampaikan, kemarin juga menjadi bahan pembicaraan, apakah dengan membludaknya peserta dari kartu Jakarta Sehat, rencana kita yang menganggarkan sekitar 1,2 T, apakah akan membengkak atau tidak? Ini kita minta jaminan, ya, sehingga
kalau kita lihat silva yang akan datang, yang untuk perubahan itu hanya ada sekitar 1 T. Nanti mungkin bisa ditambahkan penjelasannya oleh Bapak dan BPKD. Yang pertama Pak, terkait sama pemanfaatan anggaran yang lebih kurang 3,1 ini Pak. Insya Allah besok secepatnya kami sampaikan kepada pimpinan. Kemudian itu pun juga akan menjadi catatan kami Pak. Masukan-masukan yang Bapak sampaikan tadi terkait sama PIP, kemudian Puskesmas dan GOR dan kantor-kantor badan cabang akan kami masukkan di dalam penggunaan daripada yang 3,1 itu. Kemudian untuk kampung deret Pak, sampai dengan saat ini itu masih tetap terprogram dan bisa kita lakukan. Dan untuk Kartu Jakarta Sehat barangkali perlu ada penjelasan mungkin dari Kepala Dinas Kesehatan, karena ini sudah ada pembahasan yang lebih ke arah teknis Pak, mungkin nanti bisa disampaikan. Tapi intinya dengan anggaran sebesar 1,2 triliun itu, insya Allah itu bisa mengcover dalam kurun waktu 1 tahun anggaran di 2013. Bu Yani barangkali ada yang ingin menyampaikan. Terima kasih Pak. Bapak yang terima kasih untuk pemanfaatan silva yang saya kan untuk sebenarnya disampaikan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang terjadi. Kemudian dari info dari BPKD bahwa pertama kali kami semua karena masih memperkirakan ada sebenarnya dari BPKD sudah ada transfer apabila angka yang sebenarnya kurang. Itu besok sudah menjadi masalahnya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira pertanyaan kami yang 6 poin itu sudah dijawab. Jadi pada intinya teman-teman dari Badan Anggaran, besok perubahan dari APBD penetapan yang sudah disampaikan terdahulu dengan masuknya silva 3,1 T baru bisa kita cermati. Jadi untuk itu mungkin besok kesempatan dari Badan Anggaran untuk rapat lagi dan membahas masukan-masukan dari yang akan disampaikan oleh TAPD. Saya kira demikian, karena kita sekarang juga tidak ada yang bisa kita bahas. Usulan kita sudah sampaikan, ya. Kita ingin lihat apa yang direncanakan dari 3,1 T ini atau ada perubahan-perubahan lain. Dan mungkin ada usulan dari rekan-rekan, saya persilakan. Terkait dengan proses perbaikan kampung, semua kita sangat apresiasi terhadap penataan kampung ini dan kita sangat mendukung. Tetapi pada saat yang sama kita juga mendapati banyak hal yang harus diuji cobakan, yang harus dipersiapkan lebih lanjut. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Asbang, gitu, ada keraguan bisa menyelesaikan ini secara optimal selama 1 tahun ke depan. Karenanya usulan kita sebetulnya, dan ini barangkali bisa diambil sebuah kebijakan di sini, bukan menghapus kegiatan 1,2 itu, tetapi mengurangi titik-titik lokasinya sampai dengan 50% misalnya dari titik lokasi yang sudah diadakan. Misalnya 7 lokasi di Jakarta Barat, kita perlu mungkin secara uji coba hanya 4 lokasi yang kita lakukan untuk melakukan uji coba kegiatan itu. Karena apa? Tidak mungkin kemudian Dinas Perumahan bersama BPKD melakukan secara bersamaan kepada 7 titik ini, karena dia harus melakukan 1 titik lokasi dulu, kemudian mengevaluasinya secara baik sehingga ketahuan titik lemahnya dalam pelaksanaan itu. Nah, selama setahun itu butuh waktu. Karena itu saya kira kebijakan yang penting yang diambil yang diusulkan oleh Komisi D waktu dari pembahasan-pembahasan yang ada, kita menyimpulkan bukan kita menghapuskan kegiatan ini, tetapi mengurangi titik-titik lokasinya, sehingga kemudian kita bisa mengalokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang juga cukup penting. Salah satu yang diusulkan oleh Komisi D, ini mungkin Bapak Kuda bisa Ibu Yani bisa menanggapi, yaitu memberikan porsi yang cukup anggarannya kepada pembangunan gedung dinas teknis
karena ini sudah lama tertunda dan terus terang ini merupakan sesuatu yang ingin bagi Komisi D ingin menjadi dukungan terhadap proyek yang selama ini tertunda dan bisa bermanfaat bagi mitra di Komisi D nantinya. Ini buat kami sesuatu hal yang menjadi penting karena ketika kita mulai menata tupoksi secara baik, jangan sampai sebuah tupoksi yang sudah benar lalu kemudian berubah ke tempat yang menjadi abu-abu lagi. Saya minta perhatian kepada seluruhnya. Besok sudah tanggal 11. Padahal besok tanggal 11 dan hari Jumat. Tanggal 14 hari Senin sebenarnya semua harus tuntas. Kalau tidak kita bisa mundur lagi. Jadi masing-masing bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Segera demikian, besok kita akan bertemu pada rapat Badan Anggaran lanjutan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di situ? Pelaksanaan perbaikan kampung, ya kan? Kemudian juga terkait dengan pembangunan puskesmas, ya. Karena kita ada lebih kurang 23 kelurahan yang belum memiliki puskesmas. Terus terkait juga dengan pembangunan kantor pemerintah, utamanya kantor lurah dan kantor camat. Terus terkait juga dengan pendidikan, ya, pendidikan itu enggak, pendidikan terkait sama honor TU sekolah yang non PNS gitu. Tapi intinya itu bisa kita coba jawab dan kita cari solusinya. Soal nilai anggaran, Pak. Nilai anggaran kita akan melakukan penambahan anggaran dari perhitungan silpa sementara, ya, yang belum diaudit, ya, yang belum diaudit oleh BPK. Itu ada penambahan kurang lebih 3,1. Jadi dari 46,8 tambah 3,61 jadi 49,9 lah lebih kurang. Itu 3,1 itu akan digunakan untuk apa, Pak? Nah itu akan kita sampaikan, tapi prioritasnya adalah untuk peningkatan penyelesaian masalah kemacetan dan banjir, kemudian juga terkait sama penyelesaian pembebasan tanah yang tertunda di 2012 karena waktu. Jadi kan ada sebagian karena udah berakhir tahun anggaran, terpaksa harus kita alokasikan lagi di tahun 2013. Itu secara apa? Di mana aja? Untuk RTH, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Di mana aja, Pak? Boleh itu nanti tanya sama Pertamanan lah. Ya. Kalau ini seperti proyek yang bakal diusung Pak Jokowi tahun ini seperti di tunnel itu sudah dimasukkan belum, Pak? Atau masuk dalam 3,1 triliun itu? Itu masuk nanti dalam 3,1, ya. Lebih poinnya kalau untuk proyek yang baru diusung ini lebih ke pembebasan tanah atau apa? Belum. Seperti yang teman-teman lihat lah hasil pertemuan beliau kemarin di di Menko Perekonomian kan, jadi perlu ada kajian-kajian lagi. Nah, di sekarang inilah nanti akan dilakukan di 2013. Kalau untuk penataan kampung tadi lebih kemana, Pak? Lebih soal apa yang dipermasalahkan? Skemanya. Masih skemanya. Skema. Tapi mereka maksud dari silpa yang belum diaudit oleh BPK kan harus diaudit. Hasil auditnya kan nanti bulan Mei, ya kan, secara fix. Jadi kita nggak bisa menggunakan silpa itu secara keseluruhan karena belum final auditnya kan begitu. Makanya perlu ada spare. Kita boleh hanya menggunakan kurang lebih sekitar 75%-an kita gunakan. silpa total berapa? Totalnya
Punya nggak? 9,2 triliun. Ya? Iya triliun. Duit tuh semuanya. Iya Pak. Berapa Pak penyerapan? Ya? Penyerapan 2012? 2012 85 sekian lah. Ya. Terima kasih. Wah itu ada satu penumpang ketinggalan. Siapin uang pas ya. Ada uang logam ya. Bunyi nggak? Kenapa nggak ikut? Hah? Oh bunyi. Pelan-pelan. Cukup juga. Dan Satu lagi. saya mengurangi berat badan. Ya. Waduh, oh, udah. Satu lagi keluar. Oh, ada penumpang lah. Itu yang tadi yang tidak bisa kita bayar. Pak, tetap kita akan bayar nanti setelah itu. Insya Allah Januari awalnya akan bayar. Uang pelayanan pasien. Ya, yang pertama sistem online tadi kita akan terapkan tahun ini dengan kemudian setiap bulan saya tahu persis berapa